MotoGP Indonesia bisa geser seri Malaysia di 2021. Gelaran seri balapan MotoGP Indonesia di musim 2021 berpeluang menggeser jadwal seri balapan di sirkuit Sepang, Malaysia. Chief Strategic and Communication Officer Mandalika Grand Prix Association, Happy Haryanto, mengatakan kemungkinan itu berdasarkan jalur logistik Dorna di sepanjang musim 2021. Dorna bekerja sama dengan negara yang mau menggelar balapan di era pandemi ini sangat berhati-hati sekali. Keleluasaan tanggal iya, tapi atas persetujuan Dorna, kata Happy Haryanto. Berdasarkan jalur logistik Dorna, seri balapan Asia dimulai pada 3 Oktober 2021 di sirkuit Motegi, Jepang. Kemudian dilanjutkan ke sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand pada 10 Oktober 2021. Dari Thailand, seri Asia berlanjut ke Phillip Island, Australia pada tanggal 24 Oktober dan ditutup di sirkuit Sepang, Malaysia pada 31 Oktober 2021. Jika dari jalur logistik, dari atas, sirkuit Motegi itu digelar tanggal 3 Oktober, kemudian di Buriram, lalu bisa turun ke Indonesia dulu, setelah itu baru ke Phillip Island, ke Malaysia, terus ditutup di Valencia. Pilihan kedua di jalur logistik dari Motegi ke Buriram terus ke Phillip Island, lalu ke Malaysia, terus ke Indonesia baru ke Valencia, kata Happy Haryanto. Namun, penentuan tanggal baru bisa diketahui setelah sirkuit Mandalika di Lombok, NTB terhomologasi atau telah melewati penyesuaian standar kelayakan dari Dorna dan FIM. Dua pilihan tanggal ini yang diberi keleluasaan buat kami sepanjang Dorna menyetujui tanggal tersebut. Sepanjang homologasi sudah on semua, pasti sudah bisa diumumkan oleh mereka. Nama kalender yang ada sekarang itu sifatnya sementara, belum fix dan bisa saja segala sesuatunya berubah. Tutup Happy Haryanto. Petronas SRT kembali rebut tim independen terbaik di MotoGP. Petronas Yamaha SRT memang telah gagal membantu Fabio Quartararo untuk menjadi juara dunia MotoGP 2020. Meski begitu, mereka tentunya tak perlu berkecil hati karena Petronas setidaknya mampu membawa pulang penghargaan yang cukup membahagiakan di musim ini. Tepatnya, Petronas Yamaha mendapatkan penghargaan sebagai tim independen terbaik di MotoGP 2020. Menariknya, gelar tim independen terbaik pernah dirasakan Quartararo dan Franco Morbidelli pada tahun 2019 atau pada musim pertamanya terjun di kelas tersebut. Kini lagi-lagi Petronas Yamaha SRT mendapatkan gelar tersebut usai Quartararo dan Morbidelli meraih hasil yang luar biasa di 12 seri balapan yang sudah berlangsung. Kedua pembalap Petronas itu tepatnya mampu mengoleksi total 6 kemenangan dari 12 balapan di musim ini. Meski memang MotoGP 2020 masih menyisakan satu balapan lagi, yakni seri Portugal pada akhir pekan ini, namun perolehan 230 poin yang dikumpulkan oleh Petronas SRT dipastikan tak mungkin bisa dikejar oleh 5 tim independen lainnya. Kelima tim independen itu adalah Pramac Ducati, LCR Honda, KTM Tech3, Reale Avintia, dan Aprilia Gresini. Pramac pun menjadi tim yang paling mendekati perolehan poin yang dimiliki Petronas sebelum MotoGP Valencia 2020 berlangsung pada akhir pekan ini. Akan tetapi, 25 poin yang diberikan Morbidelli usai memenangkan GP Valencia sudah cukup untuk membuat perolehan poin Petronas tak akan mungkin terkejar oleh Pramac Ducati. Keberhasilan Petronas Yamaha SRT meraih gelar tim independen terbaik dalam 2 musim secara beruntun di MotoGP lantas mendapatkan apresiasi dari tim prinsipal tersebut yakni Razlan Razali. Sebagai sebuah tim, kami sangat senang merayakan gelar tim independen terbaik kedua kami hanya di tahun kedua di kejuaraan MotoGP. Selamat untuk semua anggota tim, mitra dan penggemar. Ini merupakan kejuaraan MotoGP yang sulit di tahun ini dan kami mencoba membawanya ke balapan terakhir, tapi sayangnya kami tidak dapat melakukannya, kata Razlan Razali. Joan Mir akui punya gaya balap yang mirip dengan Rossi. Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, mengakui bahwa dirinya memang memiliki gaya balap yang serupa dengan rider gaek Monster Energi Yamaha, yakni Valentino Rossi. Pasalnya, Mir menjelaskan bahwa Rossi merupakan idola dan sumber inspirasinya sebagai pembalap profesional.
Sebagaimana diketahui, Mir memang berhasil menjalani kampanyenya di MotoGP 2020 dengan performa yang luar biasa. Meski di awal kejuaraan dunia tahun ini, tidak ada satupun pihak yang memprediksi bahwa Mir mampu menjuarai MotoGP 2020. Hal tersebut memang tidak berlebihan, mengingat Mir sempat tampil kurang kompetitif pada 3 balapan perdana MotoGP 2020. Mir baru bisa menunjukkan tajinya sebagai calon juara dunia MotoGP 2020 ketika mengaspal di seri Austria. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring tersebut, Mir berhasil mengklaim podium kedua. Sejak saat itu, Mir pun mampu konsisten untuk bersaing memperebutkan podium demi podium di sejumlah balapan. Mir sendiri akhirnya mengunci gelar juara dunia musim ini ketika mengaspal di MotoGP Valencia. Keberhasilan Mir menjuarai MotoGP 2020 mendapat pujian dari beberapa pihak. Bahkan, belakangan banyak pihak yang mulai menyandingkan kemampuan membalapnya dengan Marc Marquez. Beberapa pihak menilai bahwa Mir dan Marquez memiliki gaya balap yang sangat mirip. Tetapi Mir tidak merasa bahwa gaya membalapnya sama seperti Marquez. Mir justru berpendapat bahwa gaya balapnya lebih mirip dengan Valentino Rossi. Terlebih, Mir tak menampik bahwa selalu menjadikan Rossi sebagai panutannya. Orang yang saya observasi paling sering untuk melihat perilakunya, apa yang dilakukan atau tidak adalah dia. Dan dia adalah karakter yang saya sadari betul. Bukan karena saya ingin terlihat seperti Valentino, tetapi karena dia mungkin yang paling mirip dengan saya. Benar, saya tidak punya karakter seperti Marquez. Pembalap lain yang saya suka lihat dan perhatikan secara seksama adalah Andrea Dovizioso, kata Joan Mir. Karir MotoGP Marc Marquez terancam. Karir pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez di MotoGP terancam, Dr. Costa mengungkapkan masalahnya. Marc Marquez praktis menghilang dari pedok setelah balapan kedua MotoGP 2020. Ketika upayanya untuk segera kembali ke motor telah sia-sia, dia mungkin telah membahayakan seluruh musimnya. Saat itu, pembalap asal Spanyol harus menjalani operasi keduanya yang mau tidak mau memperpanjang waktu pemulihannya. Sayangnya, dalam beberapa pekan terakhir, hipotesis operasi ketiga juga muncul. Kelanjutan karir pembalap muda Spanyol yang mendominasi MotoGP dalam beberapa tahun terakhir ini dipertanyakan. Dalam sebuah acara, Dr. Costa menjawab tentang pertanyaan tersebut. Untuk jenis operasi itu, 2 batang tulang diambil dari panggul untuk membuat semacam sandwich di sekitar humerus. Saya tidak ingin mengatakan apakah karirnya beresiko atau tidak, tetapi kami berada dalam kondisi yang sangat sulit karena operasi ketiga harus berjalan dengan sangat baik. Transplantasi melibatkan resiko yang tinggi. Operasi kedua tentu menambah waktu penyembuhan. Bagaimanapun, saya selalu berpikir bahwa paku pada operasi pertama akan menjadi solusi terbaik, bahkan jika itu dapat merusak bahu yang sudah terluka. Tapi, kami terbiasa dengan fakta bahwa pembalap melakukan hal-hal gila, dan oleh karena itu, ketika pembalap ingin melakukan sesuatu yang gila, Anda harus membantunya sebanyak mungkin, kata Dr. Costa. Jelang MotoGP Portugal, Rossi alami bencana. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menganggap Yamaha membuat kesalahan fatal di MotoGP 2020 dan membuat pembalap-pembalapnya tampil buruk termasuk Valentino Rossi. Pernat menilai dari 4 pembalap Yamaha, hanya Franco Morbidelli yang mampu bersaing. Di klasemen, Morbidelli kini menempati peringkat kedua, sementara Fabio Quartararo yang sempat diprediksi menjadi calon juara justru ada di peringkat kelima atau 1 posisi di belakang Maverick Vinales. Selain itu, Rossi mengalami musim terburuk selama karirnya dengan menempati peringkat ke-15. Yamaha, meskipun memenangi 6 balapan, menjalani separuh musim yang parah karena Quartararo bukan lagi Quartararo yang kita tahu. Vinales sedikit memalukan. Soal Valentino, saya rasa lebih baik kita tidak berkomentar apapun karena 6 atau 7 balapan terakhirnya menjadi bencana teknis dan psikologis. Dia akan membenahinya, kata Carlo Pernat. Di saat yang bersamaan, ketika Yamaha terpuruk, Pernat menilai Suzuki melakukan kerja keras yang berhasil dengan keberhasilan Joan Mir menjadi juara. Kejuaraan MotoGP berakhir di Valencia dengan kemenangan Joan Mir.
100 tahun sejarah Suzuki dan kemenangan di jalur juara dunia, ketidaksengajaan yang sempurna. Sudah hampir 20 tahun sejak Suzuki meraih gelar terakhir bersama Kenny Roberts Jr. di tahun 2000. Itu membutuhkan kerja keras, khususnya di bagian teknik dan mekanik. Tutup Carlo Pernat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.